pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, menggelar rapat koordinasi tingkat menteri. Rapat ini akan membahas penyampaian pembentukan DES. Para menteri dan kepala lembaga mulai terlihat hadir ke kantor Menko Polhukam sejak pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Para tamu undangan yang hadir antara lain Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid, dan Menteri Luar Negeri, Sugiono. Selain itu, juga hadir Jaksa Agung, ST Burhanuddin, Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kemudian, terlihat juga Kepala BSSN, Hinsa Siburian, KSAL, Laksamana Muhammad Ali, dan Kepala Bakamla, Laksdia Irfansyah. Tampak hadir juga Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, dan Wamenkomdigi, Angga Raka Prabowo. Rapat ini akan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam, Budi Gunawan, dan digelar tertutup. Pertanyaan yang muncul adalah, apa tujuan dari rapat koordinasi ini dan apa yang akan dibahas dalam rapat tersebut? Apakah ini terkait dengan upaya mengendalikan inflasi yang telah diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian? Tito Karnavian mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan pesan untuk mengendalikan inflasi. Tito menjelaskan bahwa pesan tersebut sering disampaikan oleh Prabowo berulang kali. Prabowo meminta agar visi serta harapannya dapat direalisasikan. Khusus kepada Tito, Prabowo meminta agar rapat koordinasi pengendalian inflasi mingguan tetap berjalan. Spesifik menyampaikan kepada saya untuk inflasi, agar rapat inflasi mingguan diteruskan, kata Tito. Tito menjelaskan bahwa rakor tersebut digelar sejak tahun 2022. Pada saat itu, Presiden ke-7, Joko Widodo, meminta agar penanganan inflasi dilakukan sehingga data inflasi di daerah dapat diketahui secara real. Dia menegaskan bahwa rakor tersebut akan terus berlanjut sampai ada perintah untuk diberhentikan. Dia menekankan langkah tersebut sebagai salah satu upaya agar tetap menjaga inflasi sehingga tidak menjadi beban masyarakat. Saya sampaikan kalau nggak ada perintah berhenti, kita akan lanjutkan terus untuk menjaga inflasi, pengendalian harga barang dan jasa agar tidak memberatkan masyarakat, jelasnya. Kemudian, untuk jangka menengah dan panjang, Tito menambahkan agar memberantas kemiskinan, hilirisasi, hingga swasembada pangan dan energi. Untuk itu, dia mendorong agar pemerintah daerah ikut terlibat membantu untuk menyukseskan program tersebut. Dia juga meminta pemerintah daerah untuk ikut terlibat saat ada kunjungan-kunjungan oleh para menteri, baik dari Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, maupun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia. Menurutnya, upaya tersebut menjadi salah satu cara untuk mengetahui kontribusi apa yang bisa dilakukan dari daerah. Alhasil, dapat membanggakan kepala daerah juga karena dapat mensukseskan program tersebut. Jadi, pemerintah daerah tolong didukung ini adalah leadingnya Menteri Pertanian dan di bawah koordinasi dari Menteri Koordinasi Bidang Pangan Bapak Zulkifli Hasan. Jadi, kalau sudah ada kunjungan Menteri Pertanian, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan saya mohon dengan berbagai daerah didampingi paling tidak Kepala Dinas Pertanian Pangan ini hadir jangan sampai nggak hadir, jelasnya. Dalam berita lain, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, merancang pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan sebesar 20% dari total pagu. Hal ini sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Desa tahun 2023 No. 13 tentang petunjuk operasional atas fokus dana desa 2024. Program pembangunan desa harus kita fokuskan pada penciptaan ketahanan pangan nasional. Indonesia harus bisa swasembada pangan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada juga sumber daya manusia yang terus kita tingkatkan kualitasnya,
ujar Yandri dalam keterangan tertulis. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan ini akan dijalankan dan apa dampaknya terhadap masyarakat? Apakah ini akan membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat?